Aku menikah dengan seorang duda tua demi membalas budi, tapi di malam pertama, aku justru menemukan foto masa kecilku di kamarnya. Saat itulah rahasia besar terbongkar, pria yang kini jadi suamiku. Ternyata, sebelum mulai, tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Namaku Larasati, atau lebih sering dipanggil Laras. Aku lahir entah di mana, tapi sejak umur sekitar 2 tahun, aku dibesarkan di sebuah desa kecil di pinggiran kota oleh pasangan sederhana yang selama ini kuanggap sebagai orang tuaku, Pak Rahmat dan Bu Sumarni. Rumah kami sangat sederhana, hanya berdinding papan kayu yang mulai keropos dimakan usia dan beratapkan seng yang sering bocor saat hujan deras. Tapi di balik keterbatasan itu, aku menemukan surga kecil penuh cinta dan kehangatan. Pak Rahmat adalah seorang tukang kebun. Setiap hari ia berangkat pagi-pagi sekali untuk mengurus tanaman di pekarangan milik warga atau merawat kebun kecil milik salah satu lurah di desa kami. Tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar matahari, tapi senyumnya selalu tulus. Meski lelah, ia tak pernah mengeluh. Katanya, kerja keras adalah bentuk cinta yang paling nyata. Sementara Bu Sumarni, ibu yang membesarkanku, adalah penjual sayur keliling. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ia sudah menyiapkan keranjang bambu besar berisi sayuran segar yang dibelinya dari pasar induk malam sebelumnya. Dengan berjalan kaki, ia menyusuri lorong-lorong rumah warga, menawarkan dagangannya sambil sesekali menyapa ramah. Tak jarang aku ikut menemaninya, bukan hanya karena ingin membantu, tapi karena aku merasa dekat dengannya. Ia bagaikan pelita dalam hidupku yang remang. Sejak kecil, aku sudah tahu bahwa aku bukan anak kandung mereka. Suatu sore ketika aku berumur 10 tahun, aku pernah bertanya kenapa tak ada satupun foto bayi atau masa kecilku seperti anak-anak lain. Waktu itu Bu Sumarni hanya tersenyum sendu dan duduk di sebelahku. Dengan suara lembut, ia bercerita bahwa aku ditemukan di pasar. Katanya, aku dibawa oleh seorang wanita tua yang tampak kebingungan, lusuh, dan berbicara sendiri. Banyak warga mengenal wanita itu sebagai orang dengan gangguan jiwa. Karena takut terjadi sesuatu padaku, Bu Sumarni, yang saat itu sedang belanja, mendekat dan membujuk wanita itu untuk menyerahkanku. Setelah bertanya ke sana-sini dan melapor ke pihak desa tanpa hasil, akhirnya ia dan Pak Rahmat memutuskan untuk merawatku seperti anak sendiri. Mendengar cerita itu, aku sempat menangis dalam diam. Tapi anehnya, aku tak merasa kehilangan. Karena sejak kecil, kasih sayang yang mereka berikan terasa begitu hangat dan nyata. Aku tumbuh tanpa rasa minder, karena Pak Rahmat dan Bu Sumarni selalu mengatakan bahwa aku adalah anugerah yang dikirimkan Tuhan pada mereka. Mereka tak pernah memaksakan aku untuk menjadi apa-apa, hanya memintaku tumbuh menjadi manusia baik yang tahu membalas kebaikan. Meski hidup kami serba kekurangan, kami selalu berusaha bersyukur. Kami tak punya televisi, hanya radio tua yang kadang berderak suaranya. Makan pun sering hanya dengan tempe goreng dan sayur bening, tapi karena dimasak dengan cinta, rasanya selalu nikmat. Hari-hari kami dipenuhi canda, peluh, dan doa. Mereka mengajariku nilai kejujuran, kerja keras, dan rendah hati, sesuatu yang mungkin tak bisa dibayar dengan apapun di dunia ini. Namun, di balik semua itu, jauh di sudut hati terdalam, aku tetap menyimpan tanya, siapa orang tuaku yang sebenarnya? Apakah mereka merindukanku? Kenapa aku bisa terpisah dari mereka? Tapi pertanyaan-pertanyaan itu tak pernah menjadi beban, karena aku terlalu sibuk mencintai 2 orang luar biasa yang telah menyelamatkan hidupku. Hingga suatu hari, badai datang mengguncang keluarga kecil kami. Hari itu dimulai seperti biasa. Pak Rahmat sedang menyapu halaman depan. Aku sedang mencuci piring, dan Bu Sumarni sibuk menyiapkan dagangannya. Tapi ketika aku menengok keluar, kulihat tubuh Pak Rahmat roboh perlahan seperti pohon tua yang patah tertiup angin. Aku berlari tergesa keluar rumah, panik bukan main. "Pak, Pak, bangun Pak!" teriakku sambil mengguncang tubuhnya. Tapi matanya kosong, mulutnya melongo, dan sisi tubuhnya tak bisa digerakkan.
Bu Sumarni berteriak, menjatuhkan dagangan, dan berlari ke arah kami. Hari itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupku. Setelah Pak Rahmat dilarikan ke puskesmas, dokter merujuk kami ke rumah sakit kabupaten karena kondisinya serius. Diagnosa awal, stroke berat, separuh tubuhnya lumpuh dan ia kesulitan berbicara. Dunia seolah runtuh bagiku dan Bu Sumarni. Sosok kuat yang selama ini menjadi tiang penyangga rumah kami, kini hanya bisa terbaring lemah dengan tatapan kosong dan suara yang nyaris tak terdengar. Biaya rumah sakit mulai menumpuk. Setiap hari kami dihantui kecemasan bukan hanya soal kesehatan Pak Rahmat, tapi juga tentang tagihan yang terus datang. Kami menjual satu-satunya sepeda motor tua yang biasa dipakai Bu Sumarni keliling jualan. Lalu menjual beberapa perhiasan pemberian nenek. Tapi itu hanya cukup untuk biaya awal rawat inap dan obat-obatan selama beberapa hari. Aku mencoba mencari pekerjaan tambahan. Mulai dari membantu di warung tetangga, menawarkan jasa cuci pakaian, hingga melamar sebagai penjaga toko di pasar. Namun semua berjalan lambat. Upah harian yang kecil tak sebanding dengan kebutuhan yang membengkak. Sementara itu, setiap hari kulihat Bu Sumarni makin kurus, lingkar matanya menghitam. Tapi di depan Pak Rahmat, ia selalu tersenyum. Berpura-pura kuat, meski aku tahu hatinya hancur. Sampai akhirnya, pada suatu pagi yang kelabu, datanglah seseorang yang tak kami sangka. Pak Surya, seorang pria setengah baya, berdasi dan berpenampilan rapi, datang ke rumah. Ia dikenal warga sebagai duda kaya yang memiliki beberapa lahan pertanian di desa kami. Orangnya tertutup, jarang berbicara dengan penduduk, tapi dikenal baik dan tidak sombong. Bu Sumarni terkejut saat pria itu mengetuk pintu dan meminta bicara secara pribadi. Mereka duduk di ruang tamu. Aku menyimak dari dapur, berusaha mencuri dengar, tapi tak semuanya bisa kudengar jelas. Hanya suara Bu Sumarni yang sesekali meninggi karena terkejut, dan suara Pak Surya yang tetap tenang namun terdengar berat dan serius. Setelah lama berbincang, Bu Sumarni memanggilku masuk. Wajahnya bingung, cemas, dan tampak lelah. Laras. Pak Surya ini datang dengan maksud baik, katanya. Suaranya bergetar. Lalu ia memandang Pak Surya, memberi isyarat untuk menjelaskan langsung padaku. Pak Surya menatapku, tatapannya sulit kutafsirkan, seperti orang yang sedang menimbang sesuatu yang sangat berat. Saya tahu keadaan kalian sedang sulit, katanya perlahan. Saya ingin membantu biaya pengobatan Pak Rahmat. Seluruhnya. Sampai sembuh. Aku terdiam, antara syok dan tak percaya. Membantu seluruh biaya, kami bahkan sudah hampir menyerah. Tapi, saya punya satu permintaan, lanjutnya. Saya ingin Laras menikah dengan saya. Dunia seakan berhenti berputar. Aku menatapnya, tak yakin aku mendengar dengan benar. Menikah? Dengannya, ia mengangguk pelan, seperti membaca keterkejutanku. Saya tahu ini mendadak, tapi saya tak memaksa. Ini pilihan. Saya hanya ingin menua bersama seseorang yang tulus. Dan saya merasa Laras adalah orang itu. Aku menoleh pada Bu Sumarni. Wajahnya sayu, matanya berkaca-kaca. Ia menggenggam tanganku, tak berkata apa-apa. Tapi aku tahu, dalam diamnya tersimpan harapan yang amat berat. Agar aku menyelamatkan keluarga ini, seperti mereka pernah menyelamatkanku dulu. Keputusan itu tidak kuambil dalam semalam. Selama berhari-hari aku dihantui kegelisahan. Setiap malam, aku termenung di pojok kamar, menatap langit-langit yang diam. Hati dan pikiranku kacau. Aku merasa seperti sedang berdiri di dua ujung jurang. Di satu sisi, aku ingin menjaga harga diriku, mempertahankan hakku untuk mencintai dan dicintai karena hati, bukan karena kewajiban. Tapi di sisi lain, aku tak bisa mengabaikan kenyataan. Pak Rahmat terbaring tak berdaya, dan Bu Sumarni setiap hari berjuang di balik senyum yang makin tipis. Aku tak sanggup melihat mereka hancur, hanya karena aku memilih menolak tawaran itu. Setiap kali menatap wajah mereka, aku teringat kembali semua yang sudah mereka lakukan. Mereka tak pernah mengeluh meski hidup susah, tak pernah membedakanku dengan anak kandung. Meski aku tahu, aku bukan darah daging mereka.
Bagaimana aku bisa berpaling ketika mereka sedang sangat membutuhkan? Apa artinya kebebasan memilih kalau itu berarti mengorbankan dua orang paling berharga dalam hidupku? Akhirnya, dengan suara berat dan hati yang terbelah, aku menjawab, "Ya." Pak Surya tampak terkejut, tapi segera menunduk dan berkata pelan, "Terima kasih, Laras. Ini bukan keputusan mudah. Saya tidak akan menyia-nyiakannya." Kami menikah secara sederhana di kantor KUA. Tanpa gaun putih, tanpa pesta, tanpa senyum tulus dari pengantin wanita. Hanya surat nikah, beberapa saksi, dan doa yang menggantung kaku di udara. Aku duduk di samping Pak Surya seperti robot, wajah datar, tangan gemetar, dan mata yang tak pernah menatap langsung ke arahnya. Usianya hampir 2 kali lipat dariku, kerutan di wajahnya jelas, dan rambutnya sudah mulai memutih. Tapi yang paling membuatku tak bisa tenang bukan penampilannya, melainkan kenyataan bahwa aku menikah bukan karena cinta, melainkan karena hutang budi. Sejak hari itu, statusku berubah. Orang-orang di desa mulai berbisik-bisik, sebagian merasa iba, sebagian mencibir, dan sebagian lagi hanya diam sambil menatap penuh tanya. Tapi aku tak peduli. Yang penting, Pak Rahmat sudah bisa dirawat dengan layak. Biaya rumah sakit ditanggung sepenuhnya oleh Pak Surya, bahkan ia memindahkan ayah angkatku ke rumah sakit yang lebih besar di kota. Pak Surya membawaku ke rumahnya yang besar dan sepi. Rumah itu seperti istana bila dibandingkan dengan gubuk kami. Dindingnya kokoh, perabotannya mahal, dan setiap ruangan tertata rapi. Tapi tidak ada suara, tidak ada kehangatan. Hanya gema dan kesunyian yang menyambut setiap langkahku. Aku merasa seperti tamu, bukan istri. Namun, yang paling mengejutkan adalah sikap Pak Surya. Ia tak pernah menuntutku melakukan apapun. Ia menjaga jarak, selalu bersikap sopan, dan bahkan memberiku kamar terpisah. Ia berbicara padaku seperti orang tua kepada anak, bukan suami kepada istri. Setiap malam, kami makan bersama dalam diam, lalu berpisah ke ruangan masing-masing. Aku bingung, sekaligus lega. Tapi juga bertanya-tanya, apa sebenarnya niatnya? Malam itu, setelah 3 hari pernikahan kami, tiba-tiba ia memintaku tidur di kamar utama. Katanya, sudah waktunya kami hidup layaknya pasangan suami istri. Aku menurut, walau hatiku berdebar kencang. Malam pertama, kata yang selama ini hanya ku dengar dari obrolan teman-teman sekolah, kini datang padaku seperti badai. Aku masuk ke kamar dengan langkah ragu, tubuh gemetar. Tapi yang kutemukan di kamar itu bukan pelukan atau ciuman, melainkan sebuah bingkai foto di atas meja kecil di dekat ranjang. Foto seorang balita perempuan dengan pipi tembam, mata bulat besar, dan pita merah di rambutnya. Jantungku serasa berhenti. Aku mengenal foto itu. Itu aku. Foto masa kecilku yang pernah ditunjukkan oleh Bu Sumarni. Foto satu-satunya yang dimiliki sejak aku ditemukan. Tapi, kenapa bisa ada di sini? Di kamar pria yang kini menjadi suamiku? Tubuhku bergetar, bukan karena gugup, tapi karena ketakutan yang tak bisa kutafsirkan. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang belum terungkap, dan hatiku mulai mencium aroma rahasia besar yang selama ini tersembunyi. Tanganku bergetar ketika meraih bingkai foto itu. Rasanya seperti memegang bara panas, tapi aku tak bisa melepaskannya. Foto itu, jelas sekali, balita perempuan yang duduk di atas pangkuan seorang wanita, dengan senyum polos dan mata yang berbinar. Itu aku. Tidak mungkin salah. Foto ini sama persis dengan yang pernah diperlihatkan Bu Sumarni padaku. Foto yang katanya ditemukan di kantong bajuku saat mereka memengutku di pasar dulu. Jantungku berdentam keras. Kenapa Pak Surya punya foto ini? Kenapa benda yang seharusnya hanya dimiliki oleh ibu angkatku, kini berada di kamar suamiku sendiri? Rasa takut perlahan menjalar dari dadaku ke seluruh tubuh. Pertanyaan demi pertanyaan menumpuk di kepalaku, membuatku hampir tak bisa berdiri tegak. Aku duduk di tepi ranjang, masih memandangi foto itu. Lalu sesuatu menarik perhatianku. Di sudut bawah bingkai, terdapat tulisan kecil yang hampir pudar.
Aku mendekatkan wajahku dan membaca pelan-pelan. Laras, 1 tahun 2 bulan. Dadaku sesak. Bahkan namaku tertulis di sana. Ini bukan kebetulan. Ini bukan foto sembarang anak kecil. Ini memang aku. Tak lama kemudian, Pak Surya masuk ke kamar. Langkahnya pelan, tapi matanya langsung tertuju pada tanganku yang menggenggam bingkai foto. Wajahnya berubah pucat, seperti orang yang baru saja melihat hantu. Ia berhenti beberapa langkah dari tempatku duduk, lalu menunduk dalam. Suasana menjadi hening dan mencekam. Yang terdengar hanya detak jarum jam di dinding, dan desah napasku yang mulai tak teratur. Apa maksudnya foto ini, Pak? Tanyaku dengan suara gemetar. Dari mana Bapak mendapatnya? Ia tak segera menjawab. Ia justru berjalan pelan, lalu duduk di kursi dekat jendela. Tangannya mengusap wajahnya dengan kasar. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, ia tampak benar-benar rapuh. Tidak lagi seperti pria kaya yang tenang dan penuh wibawa, tapi seperti seorang ayah yang kehilangan arah. Laras, katanya akhirnya, dengan suara berat. Aku juga sedang berusaha mengerti semuanya. Apa maksud Bapak? Tanyaku lagi, lebih keras. Kenapa foto ini ada di sini? Bukankah foto ini milik ibu angkatku? Satu-satunya yang ada sejak aku ditemukan. Pak Surya mengangguk perlahan, lalu menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Foto itu adalah milikku. Itu foto putriku, anak kandungku, yang hilang hampir 20 tahun lalu. Aku tercekat. Anak kandung? Iya, jawabnya pelan. Namanya Larasati. Sama sepertimu. Ia diculik saat masih bayi oleh seorang perempuan yang belakangan diketahui mengalami gangguan jiwa. Istriku saat itu sangat terpukul. Ia tak kuat menahan rasa kehilangan dan akhirnya jatuh sakit. 2 tahun kemudian ia meninggal dunia, tanpa pernah tahu di mana anak kami berada. Tanganku melemas. Dunia serasa berputar cepat di sekitarku. Larasati, nama itu. Tanggal di foto, semua cocok. Dan nama itu adalah namaku. Bukan pemberian Bu Sumarni, tapi sejak aku masih bayi. Pak Surya berdiri, berjalan ke arahku. Suaranya pecah saat berkata, "Aku mencarimu selama bertahun-tahun, kemana-mana, melapor ke polisi, menyebar foto, tapi tak pernah ada kabar. Sampai akhirnya aku menyerah, menutup semua luka itu dan hidup sendiri. Tapi waktu aku melihatmu pertama kali, Laras, entah kenapa ada sesuatu dalam diriku yang terasa berbeda. Aku merasa mengenalmu, tanpa tahu dari mana. Mataku mulai basah. Air mata menetes tanpa bisa kutahan. Semua teka-teki perlahan terjawab. Inilah kenapa sejak awal ia memperlakukanku dengan sangat hati-hati. Inilah alasan ia begitu cepat memutuskan membantuku, bahkan menikahiku, meski tanpa cinta. Karena jauh di dasar hati, ada naluri ayah yang tak bisa dibohongi. Aku terduduk membeku. Tak mampu berkata apa-apa. Di depanku, pria yang selama ini kupanggil suami, kini berdiri sebagai ayah kandungku, sosok yang selama ini kuimpikan namun tak pernah kutemui. Aku mengingat setiap malam saat kecil, ketika aku bertanya-tanya tentang orang tuaku yang sebenarnya. Bertanya dalam hati kenapa aku berbeda, kenapa aku ditemukan begitu saja di pasar. Dan sekarang, jawaban itu datang. Dengan cara yang tak pernah kuduga. Pak Surya, ayahku, berlutut di hadapanku. Air matanya menetes satu persatu, membasahi lantai dingin kamar. Ia memegang tanganku dengan ragu, seperti takut aku akan menolaknya. Maafkan ayah, ucapnya lirih. Kalau saja ayah tahu lebih cepat. Kalau saja ayah bisa mengenalmu sejak awal, ayah tak akan pernah membiarkan hal ini terjadi. Aku menatap wajahnya yang dipenuhi penyesalan. Dalam hati, aku juga diliputi perasaan campur aduk. Marah, bingung, iya. Tapi lebih dari itu, aku merasakan luka yang perlahan sembuh. Luka karena tak pernah tahu siapa orang tuaku. Luka karena merasa asing dalam hidup sendiri. Kini, semuanya punya tempat kembali. Dengan suara lirih, aku berkata, "Ayah tidak salah.
Kita berdua sama-sama tidak tahu. Kita berdua korban dari takdir yang kejam. Ia menangis terseduh. Suaranya pecah menahan Ishak. Aku hanya bisa menggenggam tangannya, dan kami terdiam dalam pelukan yang selama ini hilang selama 2 dekade. Di saat itu, status suami istri kami tak lagi penting. Yang tersisa hanyalah kenyataan bahwa aku telah menemukan ayahku, dan ia akhirnya memeluk kembali anak yang selama ini ia cari. Keesokan harinya, kami segera menemui pihak KUA. Pak Surya menjelaskan semua yang terjadi dengan jujur dan menunjukkan bukti-bukti foto, dokumen laporan kehilangan dulu, dan kesaksian beberapa orang. Proses pembatalan pernikahan dilakukan secara resmi. Tidak mudah memang, tapi karena tidak pernah ada hubungan suami istri yang sebenarnya, dan dengan kebenaran yang menyentuh itu, prosesnya dipermudah oleh pihak berwenang. Bu Sumarni menangis saat aku menceritakan semuanya. Ia memelukku erat dan berkata, "Kamu tetap anak kami, Laras. Kami tak akan pernah merasa kehilanganmu." Aku tahu, hatinya juga hancur, tapi juga lega. Karena akhirnya, aku bertemu darah dagingku sendiri. Setelah semuanya selesai, aku memutuskan tinggal bersama ayah untuk sementara. Kami mulai membangun hubungan yang benar, ayah dan anak. Ia mengenalkanku pada keluarga besarnya, memperlihatkan foto-foto mendiang ibuku, dan perlahan, kami belajar mengisi kekosongan yang selama ini hanya diisi kerinduan. Dan yang paling penting, ia menjadi sosok pelindungku, seperti seharusnya sejak dulu. Pak Rahmat akhirnya sembuh perlahan setelah menjalani fisioterapi intensif. Ia bisa bicara dan berjalan terbatas. Saat ia mendengar bahwa pria yang membiayai pengobatannya adalah ayah kandungku, ia tersenyum dan berkata, "Akhirnya, semua kembali pada tempatnya. Aku masih Laras yang sama. Tapi sekarang, aku tahu siapa diriku sebenarnya. Perjalanan ini panjang dan menyakitkan. Tapi pada akhirnya, aku bersyukur. Karena di balik luka, aku menemukan rumahku. Bukan sekadar tempat tinggal, tapi pelukan seorang ayah yang telah lama hilang dalam hidupku. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.